Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi ala mamarriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Al-musabbihatu bil jismiyati wal jihati wal makan waz zaman, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khuluquhul Qur'an, wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi subuh ini kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan melipat gandakan pahala kita, langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid Jabal Ar-Rahmah yang kita cintai ini. Tentunya langkah yang kanan mengangkat kita 1 derajat, langkah kaki kiri mengurangi 1 kesalahan atau 1 dosa bagi kita. Dan semoga ini terus-menerus bisa kita lakukan, terutama dalam rangka untuk mentakmirkan Masjid Jabal Ar-Rahmah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi barusan saya buka, habis sholat buka. Apa katanya? Ustadz Azmi tiba-tiba mengatakan, mohon maaf saya ada di luar kota, tolong dibadalkan. Masya Allah, saya bilang ini jadi cuman kalau kita mau bahas Riyadhus Shalihin bisa, saya ada di sini. Cuman waktu itu sampai di mana saya juga bingung tentang apa gitu. Tapi kita bahas yang umum aja, nggak apa-apa ya. Muharram, betul. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Muharram atau tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini, awal mula dicetuskannya tahun Muharram ini adalah di masa Khalifah Umar Ibnul Khattab. Beliaulah yang mencetuskan bahwa patokan tahun itu didasarkan atas hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya mengapa tahun ini kemudian dicetuskan sebagai hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena momentum hijrah itu sendiri yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu hijrahnya cuma Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tapi memang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keinginan daripada kaum Aus dan Khazraj kala itu mengharapkan akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah ada pertemuan-pertemuan yang diinisiasi oleh mereka, kaum Aus dan Khazraj. 2 kali kalau nggak salah, ada Bai'ah Aqobah pertama, Bai'ah Aqobah kedua. Di Bai'ah Aqobah pertama itu mereka kaum Aus dan Khazraj datang ya kepada Nabi Muhammad, dan pada saat itu Nabi Muhammad ditemani oleh pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Pertemuan itu menghendaki Nabi datang ke Yasrib. Nah, tapi dengan syarat kemudian Nabi mengatakan
baik, tapi kalian harus setia dengan kami dan menyatakan diri masuk Islam. Maka beberapa kelompok dari Aus pada saat itu, suku Aus, kemudian menyatakan diri masuk Islam. Nah setelah itu kemudian mereka kembali di tahun yang selanjutnya, tadi itu tahun 9 kenabian, lalu kemudian tahun 10 kenabian, datang lagi sekelompok dari suku Aus dan Khazraj. Karena memang keadaan pada saat itu di mana suku Aus dan suku Khazraj itu selalu bertengkar, selalu bertikai, selalu berperang. Dan itu ada pengaruh dari luar, yaitu dari bangsa Yahudi yang saat itu tinggal di sana. Jadi bangsa Yahudi yang tinggal di sana itu sudah ada beberapa suku banyak. Ada bangsa Koinuka, bangsa Yahudi Koinuka, bangsa Yahudi Nadir, dan bangsa Yahudi Quraidah. Mereka di sana itu sudah hidup berdampingan dengan suku Aus dan Khazraj. Tapi mereka memang kaum pedagang-pedagang yang kaya raya di sana. Tapi mereka selalu juga mengadu domba antara kaum Aus dan kaum Khazraj, sehingga terjadi pertikaian. Nah akhirnya kemudian kaum Aus dan Khazraj ini mendengar. Jadi mereka kaum Ansor, kalau dia calon Ansor, pada saat itu belum kaum Ansor, masih kaum Aus dan kaum Khazraj, mendengar ada seorang nabi. Karena mereka juga sebelumnya sudah banyak artinya terjadi interaksi, terutama interaksi tentang keyakinan, keagamaan itu mereka sudah mengerti. Mereka sudah memahami, ada beberapa mereka sudah pernah membaca itu Injil dan lain sebagainya. Injil terutama dan Taurat gitu, kitab-kitab yang menjelaskan akan datang seorang nabi. Nah, mereka menginginkan Nabi Muhammad itu datang ke sana. Maka di tahun ke-10 kenabian itu mereka lebih banyak datangnya, ada sekitar hampir mendekati 100 datang dan bertemu dengan Nabi juga dengan di Bai'ah Aqobah yang kedua. Mohon kepada Nabi agar datang supaya kondisi di sana menjadi tenang, tidak terjadi itu pertikaian lah. Mengendaki mereka, dan mereka berjanji akan setia. Nah akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW datang ke sana. Ketika datang luar biasa, mereka sudah menunggu-nunggu. Ya sebelum Nabi Muhammad datang tuh mereka sudah menunggu-nunggu, melihat. Ya, mereka ada yang naik pohon, ada yang mereka menabuh-nabuh tabuhan ya, sambil ingin bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW itu. Ya, dengan nanti ketika Nabi datang baru ada itu ya, semacam kayak bukan bacaan ya, nagom gitu ya. Tala'al badru alaina min saniyadil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'. Mereka dengan haru menangis akan kedatangan Nabi Muhammad. Mereka dari jauh sudah melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar datang tuh, mereka sudah sangat menunggu dengan tabuhan-tabuhan itu. Nah, kedatangan Nabi Muhammad SAW setelah itu, nah beliau datang dan beliau tidak langsung mencari rumah, tidak, tapi itu memang perebutan banyak dari berbagai orang-orang Ansor saat itu, suku Aus dan Khazraj itu. Ayo tinggal di tempat kami, ayo tinggal di tempat kami. Tapi Nabi kemudian menghendaki bahwa unta ini berhenti di mana, disitulah dia akan membuat tempat, tapi bukan untuk tempat tinggal, tempat untuk membuat masjid saat itu. Dalam satu riwayat bahwa sambil juga mencari tempat yang tepat untuk dibuat masjid itu. Ada satu tanah milik ya
seorang anak yatim ya, Sahal dan Suhail. Ya, mereka itu di tanah itulah oleh Nabi Muhammad SAW, tanah itu dibeli oleh Nabi Muhammad SAW, dibeli, tidak gratis tapi dibeli. Dia kemudian berbicara, bagaimana kalau tanah ini kami beli? Tapi yang punya tanah ini mengatakan, kami tidak membutuhkan harga, tapi yang kami butuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diserahkanlah tanah itu, padahal Nabi ingin membelinya. Diserahkanlah kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, dan rame-rame Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat saat itu kemudian membangunlah masjid bersama-sama dengan tanah yang seadanya, terutama temboknya itu terbuat dari labin. Al-labin itu artinya bata mentah. Ya, bata mentah itu ya sederhana sekali, yang tidak dibakar begitu, langsung ditempel-tempel saja. Sementara atapnya itu terbuat dari pelepah kurma. Ya, pelepah kurma. Dan tiang-tiangnya ya itu terbuat dari tiang-tiang dari batang-batang kurma saja. Dan agak terbuka. Atapnya itu agak terbuka, kalau hujan ya pasti banjir gitu. Dibuatlah kemudian, disitulah kemudian Nabi Muhammad SAW sering mengadakan ibadah, sholat, dan juga musyawarah. Ini semuanya adalah dalam rangka pertama kali yang dilakukan oleh Nabi setelah Nabi Muhammad SAW datang di Yasrib, ya, adalah mempersaudarakan antara sahabat yang satu, sahabat Ansor, dengan sahabat Muhajirin, dipersaudarakan. Pokok penting daripada apa yang dilakukan oleh Nabi adalah mempersaudarakan. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya semua, yaitu semua orang beriman, itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah jika ada saudara di antara kalian yang bertikai, damaikanlah, islahkanlah, ya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau pertikaian itu terus sampai menjurus kepada kebencian, menjurus kepada ya selain kebencian, pasti ya terjadilah kata-kata saling menghina, saling mencela, saling mengintimidasi dan lain sebagainya. Ini yang tidak dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berada di Yasrib, Nabi merubah kata Yasrib itu menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Nabi menjadi pemimpinnya. Ya, Nabi sekaligus menjadi 3 pemimpin. Pertama, kepala negara. Yang kedua, kepala pemerintahan. Dan yang ketiga, dia pemimpin umat. Artinya dari segi agama. Jadi pemimpin dari segi politik power dan juga spiritual power itu dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga aman, terkendali. Bangsa Yahudi yang tinggal di situ pun juga tidak akan macam-macam. Mereka terkena dengan piagam Madinah atau Madinatul Carter. Mereka nggak boleh macam-macam. Kalau ada kira-kira yang dilakukan oleh bangsa Yahudi yang merusak daripada keutuhan persaudaraan itu, Nabi sangat marah. Ya, bahkan sahabat Nabi pun yang bernama Utsman bin Affan pada saat paceklik, ya, di mana butuh air, itu Utsman bin Affan yang kaya raya itu kemudian membeli sumur milik orang Yahudi yang bernama rumah itu, ya, Ruman itu dibeli, tapi bukan dibeli sumurnya, dibeli waktu pembeliannya saja. Oke deh,
kami akan beli cuma 1 hari saja, yang lainnya kamu yang jual, silakan, bebas, kamu yang punya silakan, tapi saya beli cuma 1 hari. Dibeli sama Utsman bin Affan 1 hari saja, lalu dibebaskan 1 hari itu kepada umat Islam untuk mengambil air itu. Di hari-hari lain sepi, nggak ada pembelinya. Sehingga apa? Pemilik daripada sumur itu akhirnya, kalau begini caranya, kalau bisa beli semuanya. Dibelilah oleh Utsman bin Affan semuanya. Dan akhirnya itu sangat bermanfaat ya untuk perkembangan, untuk ya katakanlah untuk pembiayaan negara Madinah Al-Munawwarah ya. Nah, itu luar biasa Nabi itu. Tujuannya yang pertama adalah persaudaraan. Nah, oleh karena itulah maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadi. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang mukmin itu dalam hal kasih sayang, dalam hal saling mengasihi, dalam hal saling menyayangi, dalam hal saling mencintai, itu bagaikan satu tubuh. Jika ada satu tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Dengan apa? Dengan merasa panas dingin, dan juga tidak bisa tidur semalaman. Ini menunjukkan bahwa ini sudah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tetap harus bersaudara. Nah, ini kadang-kadang persaudaraan kita di saat-saat seperti ini tercerai-beraikan ya, sehingga hanya mengatasnamakan satu pemahaman saja. Akhirnya apa? Kita bermusuhan, bahkan menyatakan diri. Ada sebagian saudara-saudara kita yang dikatakan sebagai orang yang sesat lah dan lain sebagainya, tidak dimasukkan ke dalam golongan ikhwanul muslimin. Padahal udah jelas jauh pada saat itu Nabi Muhammad SAW ketika turun surat Muhammad ayat 38 yang berbunyi, "Ha antum haulai ya tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhalu fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara." Fa in tawallaitum yastabdil qauman ghairakum thumma la amsalakum. Itu ayat ini surat Muhammad ayat 38 dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Tala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadhil ayah. Summa qalu, Nabi Muhammad SAW membaca surat Muhammad ayat 38 ini sampai selesai, sampai habis. Kemudian para sahabat bertanya mengenai ayat ini. Ha antum haulai, inilah kalian ya, kalian inilah yang diajak untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa di antara kalian ada yang bakhil? Maka sesungguhnya orang yang berbuat bakhil, dia bakhil untuk dirinya sendiri. Allah Maha Kaya dan kalian ini adalah fuqara, orang yang membutuhkan akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat itu. Lalu selanjutnya, jika kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menggantikan satu kaum. Allah akan menggantikan satu kaum yang kaum tersebut adalah tidak sama seperti kalian, yaitu yang durhaka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengubahnya.
Nah, pada saat itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man istabdalana in tawallaina?" Siapa mereka yang akan menggantikan kami kalau kita ini berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Dan saat itu ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Dia seorang sahabat yang bukan berasal dari Arab, dia berasal dari Persia. Rasulullah fadharaba ala mankibai Salman faqala ha huwa dha wa qaumuhu law anna al-imana, kata Rasulullah, law anna ad-dina fi thuraya la akhaduhu, katanya. Ini Rasulullah sudah mengatakan seperti itu dulu. Lalu pada saat itu kemudian Rasulullah menepuk pundak Salman. Inilah orangnya, Salman Al-Farisi dan kaumnya yang kelak akan menggantikan. Seandainya, kata Nabi Muhammad, agama itu ada di bintang Suraya, maka mereka akan tetap menggapainya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Ini hadis sahih. Ya, hadis sahih. Jadi artinya bahwa saudara kita, ya, yang juga dia seorang muslim, mereka adalah kaum muslimin. Hanya perbedaan saja, ada beberapa hal yang memang itu. Tapi saya pernah lihat bahwa mereka, terutama ya itu Khamenei ya almarhum ya syahid itu, pernah mengatakan bahwa jangan mencaci maki keluarga Nabi dan Aisyah dan sebagainya. Maksud saya bahwa persaudaraan kita ini memang sengaja ada beberapa propaganda yang dilemparkan oleh kaum Yahudi itu sejak dari dulu bagaimana antara ya perbedaan itu yang kemudian dikedepankan, karena itu kehendak dari Bani Israel, kehendak dari kaum Yahudi yang menghendaki seperti itu. Sekarang saja itu terjadi perdamaiannya antara Amerika dengan Iran saja, Israel tidak mau, maunya Israel dibantai habis, ya dibantai habis. Padahal ya untuk mengangkat marwah kita di hadapan dunia, ya selama ini kan kita kalah ibaratnya dari segi senjata, kalah dari dari segi ekonomi ya mungkin kalah juga. Hanya mereka yang menguasai kan dunia ini pada saat ini. Tapi jika ada satu kelompok orang yang luar biasa, bayangkan dia sudah diembargo 40 tahun dari tahun 1979. Memang sebelumnya mereka berteman, yaitu pada saat Reza Pahlavi. Ya, mereka pada saat kemudian tahun 1979 itu kemudian berubah menjadi Republik Islam dan kemudian sampai sekarang luar biasa. Bahkan saya lihat di satu ini di medsos ya, harga uang nilai uang di Iran itu $1 itu harganya sampai dengan 1.600.000 kalau enggak. Mahal loh, bayangkan. Kita cuma berapa nilai tukar kita? $1 17, sekarang udah 18.000 ya. Mereka di Iran tuh 1.500.000, tapi masih bisa hidup. 1.500.000-an. Itu kan gede banget Pak, $1. Tapi untungnya mereka tidak berhubungan dengan orang-orang Amerika. Mereka hidup dari, ya itulah, dikaruniakan oleh Allah minyak yang sangat luar biasa. Sumber-sumber minyak itu luar biasa, ya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari situlah mereka membuat senjata yang sangat luar biasa dan pinter. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, seperti inilah Salman Al-Farisi. Dulu Salman Al-Farisi, siapa dia? Seorang sahabat itu. Dia yang usul kepada Nabi pada saat perang Khandaq, perang Ahzab, yang disebut dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Khandaq itu kan artinya parit. Khandaq disebut juga perang Ahzab. Ahzab kenapa? Karena berkelompok-kelompok orang kafir Quraisy yang bergabung dengan kaum Yahudi itu pada saat itu untuk menyerang umat Islam. Nah, usullah Salman Al-Farisi buat parit. Nah, sekarang ditiru lagi, membuat gorong-gorong
di tanah, terowongan di tanah, dibuat di dalam sehingga tidak bisa dideteksi oleh kecanggihan daripada Google Earth ini sebagainya ya. Semuanya ini kan milik orang Yahudi. Kalau seandainya di dalam susah. HP kita aja kalau kita udah di dalam tanah susah, udah mati kan itu. Susah dideteksi. Itu luar biasa. Padahal dengan bayangkan harga minyak bensin saja di sana cuma 5 rupiah kalau nggak salah ya. Ada seorang Indonesia itu lagi naik mobil gede, lagi jalan petualangan touring gitu sendiri. Dia bilang, loh, saya menuin bensin aja cuman harganya berapa? Dia bilang gitu. Berapa ya? Begitu, cuman 5.000 rupiah atau berapa itu? Ya Allah, dia bilang murah banget itu bensin. Nah, ini maksud saya seperti itu. Karena dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 51 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Bayangkan ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Jelas itu Allah mengatakan seperti itu. Ya, bahwa hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Aulia itu artinya bisa pemimpin, bisa teman setia, bisa juga pelindung. Nah, kita bisa lihat siapa yang minta perlindungan kepada mereka, siapa yang minta yang berdekatan setia dengan mereka. Kita bisa lihat di medsos banyak sekali, kita bisa lihat negara-negara mana di Timur Tengah yang bergabung dan membuatkan pangkalan-pangkalan militer yang kelak nanti juga pangkalan militer itu juga mereka minta ratusan miliar itu kepada orang-orang Arab juga, orang kaya di sana itu. Mereka diintimidasi padahal mereka nggak terasa dia sedang dijajah ya, hartanya terutama minyak buminya sedang dijajah sangat luar biasa. Padahal ya itu menunjukkan bahwa mereka tidak terasa, mereka ya aulia berteman, mereka berteman, mereka bergabung, padahal Allah sudah melarang tidak boleh bergabung. Disebutkan juga di dalam surat At-Taubah ya ayat 97-98 tuh tentang bagaimana kondisi orang Arab. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa alla ajdaru ya wa alla ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzala ala rasulih. Bahwa orang-orang Arab Badui, Arab dulu itu kan mereka sebenarnya bukan keturunan Nabi diantaranya, tapi Arab-Arab yang Badui yang kemudian menguasai posisi itu yang dulu dia itu Arab Badui. Ya, kalau seandainya mereka kafir dan munafik, akan lebih kufurnya dan lebih munafiknya, lebih dikatakan a'rad ya, al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Ya, lebih kufur dan lebih munafik. Ya, kalau mereka melakukan itu, karena ya itu tadi yang tadinya mereka orang Badui yang nggak punya tata krama, maka di situ dikatakan alla yajdaru, maka lebih maklum, lebih pantas mereka memang begitu karena mereka tidak mengetahui hukum-hukum Allah secara sesungguhnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka akan berbuat seperti itu. Kita bisa lihat bagaimana mereka yang tadinya tidak pakai sendal, pakai pakaian ala kadarnya, mengembala kambing, itu kambing di lembah-lembah, tapi sekarang dia bisa membuat gedung-gedung percakar langit ya di tempat-tempat dan membuat tempat-tempat tamasya yang sangat indah-indah yang mendatangkan devisa terutama ya untuk orang-orang, dan yang datang tidak hanya orang-orang muslim tetapi orang-orang kufar, orang-orang, kita bisa lihat di sana sudah ada beberapa tempat sekarang sudah dengan pemerintahannya satu yang sekarang ini ya, ada satu tempat di Arab
terutama di daerah apa tuh saya lupa, yang dimana orang-orang Islam tidak boleh datang ke sana katanya. Mereka mengadakan show, ya show musik kalau nggak salah, itu mendatangkan, dan pakaiannya udah ala kadar, udah banyak ya, udah seperti kayak pakaian di Amerika begitu udah. Dan juga kita bisa lihat kok banyak di tempat-tempat tertentu seperti di Dubai juga itu sudah bebas ya, pakaian di sana sudah banyak orang-orang luar negeri ya. Itu yang kemudian mempengaruhi adat Islam yang sudah yang sudah kental, sudah ada di sana, itu berubah. Nah, ada satu pendapat bahwa memang minyak bumi ini kan akan habis ya kan. Jadi mereka kemudian membuat satu alternatif bagaimana cara untuk mendatangkan orang yang lebih daripada itu. Maka sekarang akan dibuat gedung pencakar langit lebih tinggi lagi itu, kalau nggak salah ya, lebih tinggi lagi daripada itu, mengalahi itu Burj Al Khalifah yang didirikan oleh MBS itu tinggi itu, bahkan sampai katanya 1 kilometer apa, tinggi banget itu. Ya alhamdulillahnya masih banyak. Sebenarnya dari haji dan umroh saja itu devisanya sudah luar biasa. Mereka bisa hidup satu hari, katakanlah bukan bulan haji, ya kan? Di luar bulan haji, setiap hari umroh nggak ada habisnya. Dari negara-negara manapun datang ke sana. Itu kan mendatangkan devisa. Ya. Insya Allah karena ini doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuma kalau kata Allah, wa in tawallaitum, nah, jika kalian berpaling, maka Allah akan menggantikan satu kaum yang disebutkan dalam hadis, yaitu kaumnya Salman Al-Farisi. Ini ya kita perlu cermati dalam rangka untuk ya hijrah ini, hijrah. Ya kita harus bisa memahami bahwa persaudaraan itu harus dikedepankan. Kan banyak hal di dalam surat Al-Hujurat itu kan Allah jelaskan bagaimana bahwa kita dalam bergaul antara kaum muslimin, antara orang dengan manusia yang lainnya, sudah dijelaskan, digambarkan di situ. Pertama misalnya terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu jelas banget di situ. Itu ayat terkait juga dengan innamal mu'minuna ikhwatun. Di ayat 10, kemudian nanti di ayat 11, 12, 13 itu menjelaskan tata cara bagaimana agar kita tidak terpecah, agar persaudaraan itu terus terjalin. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Kebanyakan prasangka, prasangka doang, bukan prasangka buruk, prasangka doang. Ya, dikatakan katsirum minadh-dhanni, tidak mengatakan su'udzon atau husnudzon, tapi katsirum minadh-dhanni, kebanyakan prasangka. Maka kemudian Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsmu, karena sebagian dari prasangka yang kita prasangkakan pada saudara kita adalah dosa. Sebagian prasangka yang kita prasangkakan pada saudara kita adalah dosa. Maka oleh karena itu, apalagi kalau kita berprasangka buruk kepada saudara kita. Kalau kita misalnya udah sering ke masjid, bareng-bareng ke masjid, sholat berjamaah, kita saling bersalaman, kita saling berdoa juga kadang-kadang ya, kita sama-sama bareng, sholat juga bareng, kita sama-sama. Kalau seandainya kita berprasangka, itu kebangetan. Padahal Nabi juga kan menggabungkan dengan cara begitu, dengan cara sholat berjamaah, kemudian kita belajar juga bareng, kita kemana-mana juga karena kita rame-rame bareng bersama-sama, kemudian kita saling berprasangka. Itu yang bisa dikategorikan sebagai munafik ya. Nah oleh karena itu kebanyakan prasangka. Terus kemudian apa? Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian sendiri.
mencela. Kenapa di situ dikatakan mencela diri kalian? Padahal maksudnya adalah janganlah kamu saling mencela. Ya. Karena mencela saudaranya, mencela saudara yang lain, sesungguhnya dia mencela dirinya sendiri. Itu dikatakan seperti itu dalam tafsir. Wala talmizu anfusakum wala yaktab ba'dukum ba'd, dan janganlah kalian menggunjing, ghibah, menggunjing, ngomongin saudara yang buruk-buruknya, ya, aib-aibnya diomongin. Nah, itu juga tidak boleh. Bahkan digambarkan oleh Allah, wa may yaktab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakarihtumu. Digambarkan bahwa orang yang bergibah, orang yang menggunjing saudaranya bagaikan makan daging mayat saudaranya. Pasti kamu nggak suka, kata Allah. Fakarihtumu, kamu pasti nggak suka. Jelas nggak mau dong, masa makan daging, daging mayat lagi, manusia lagi. Na'udzubillah min zalik. Fakarihtumu. Kemudian ada selanjutnya, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memberi kepada saudara kalian itu gelar-gelar yang buruk. Gelar-gelar itu yang baik, ya, seperti kayak Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat yang lain itu kan ada gelar, ya. Kayak Umar bin Khattab aja itu nama tuh banyak dia itu. Umar bin Khattab dikenal sebagai Al-Faruq. Ya, Umar bin Khattab dikenal sebagai Haidarah pada waktu dia masih kecil. Ya, kemudian Ali itu terkenal sebagai Abu Turab. Ali juga terkenal sebagai Karamahullah wajh. Nah, itu juga julukan, tapi julukan yang bagus, bukan julukan keburukan. Ya, memang dahulu juga memang sering itu, ya, di antara kalangan bangsa Arab saat itu, ya, itu kunyah, panggilan atau lakop itu. Kalau lakop yang buruk, ya, lakop itu harusnya ya yang baik-baik. Biasanya kan kalau pengen anaknya terkenal, Abu siapa gitu, ya, seperti kayak Abbas, Ibnu Abbas, ini anaknya Abbas gitu. Ibnu Umar, padahal Abdullah namanya, Ibnu Umar. Nah, itu panggilan yang baik, lakop yang baik atau kunyah yang baik, bukan yang melabel-labelkan misalnya karena fisik dan lain sebagainya, ya. Baik, kemudian wala tanabazu bil alqab, Allah mengatakan bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Lakop-lakop seperti itu dikatakan oleh Allah adalah seburuk-buruk nama fasik setelah beriman. Artinya apa? Bahwa kalau ada orang yang menjuluki gelar yang buruk kepada saudaranya, itu adalah perbuatan fasik setelah beriman. Maksudnya dia masih beriman, tapi itu fasik, mempunyai dosa yang sangat besar, durhaka kepada Allah. Artinya telah membuat dia melakukan perbuatan dosa yang besar. Saya kira itu aja kali, ya, yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, kalau enggak usah deh kali, ya. Biasanya juga Ustadz Azmi juga nggak ada pertanyaan. Ya, terima kasih banyak. Saya mohon maaf, ini saya otomatis menggantikan, barusan waktu habis sholat tuh saya buka. Mohon maaf Ustadz, saya lagi di luar kota, tolong dibadalkan Ustadz. Waduh, kalau tadi malam saya bisa cariin yang lain gitu. Kalau tadi malam tuh dia ngomong begitu, saya cari yang lain langsung cepet bisa gitu. Bisa saya cariin yang gondrong dulu itu udah, itu bagus tuh. Yang gondrong siapa tuh? Aan Maharani, atau yang lainnya nanti kita cari yang lebih bagus lagi. Ya, namanya juga kalau saya mah akar, ya kalau nggak ada yang lain akar pun jadi akarnya ini kayak begini nih. Jadi mohon maaf kalau nggak ada lucu-lucunya. Begitu saya ngomong begitu langsung kalau saya kedengeran ada suara wah, itu udah jadi. Saya lihat, saya dengar aja, oh nggak apa-apa, itu kayaknya nikmat gitu, sangat nikmat, saya senang gitu, nggak apa-apa, memang itu begitu sih. Coba deh Bapak kalau misalnya khutbah Jumat, wah paling nikmat itu kalau khutbah Jumat. Pokoknya kalau sudah Alhamdulillah
Alhamdulillah, udah. Nggak apa-apa Pak, itu nikmat Pak, nggak boleh di itu kan ya. Yang penting tidak batal aja ya. Terima kasih. Mohon maaf ya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.